Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu cara mengendalikan hati yang nomor 5, yaitu dengan cara membersihkan penyakit hati. Jadi hati kita di situ jangan dibiarkan saja, melainkan kita harus bersihkan secara terus-menerus agar supaya bersih dari penyakit hati. Makanya di situ hati kita setiap hari mungkin kotor, sama dengan jasad kita. Jikalau kita tidak merawat jasad kita dengan baik, jasad kita akan menjadi kotor. Jikalau kita tidak mandi, jasad kita juga menjadi kotor. Sama dengan hati, hati kita harus kita bersihkan agar supaya bisa terbebas atau bersih dari penyakit hati. Menghindari sifat iri. Jadi penyakit hati di situ berbagai macam. Salah satu contohnya di situ penyakit hati di situ yaitu sifat iri. Sifat iri di situ kita harus hindari. Jangan pernah menyimpan sifat iri di dalam hati kita. Selain iri di situ, kita harus menghindari dengki, sombong, dan tamak melalui sedekah dan ikhlas. Jadi di situ simpelnya di sini saya ingin memberikan sesuatu hal yang berkaitan dengan cara membersihkan penyakit hati di sini melalui sedekah dan ikhlas. Jadi sedekah di situ membersihkan penyakit-penyakit hati dari sifat pelit. Pelit itu bukan keunggulan, melainkan di situ adalah penyakit hati yang harus kita hilangkan. Makanya dengan cara sedekah di situ membersihkan penyakit hati dari sifat pelit dan tamak. Dan juga di situ kalau misalkan ingin beramal, beramallah dengan ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan beramal karena pengen pamer. Bukan beramal karena ingin dipuji oleh manusia. Melainkan di situ beramal senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan membersihkan hati di situ, materi-materi yang akan saya sampaikan di sini akan lebih detail lagi, lebih rinci lagi. Kebersihan hati, tazkiyatun nufus,
dicapai dengan membersihkan jiwa dari penyakit hati. Jadi di situ kebersihan hati bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Di situ membersihkan jiwa dari penyakit hati. Penyakit hati di dalamnya riya, sombong, melalui zikir. Artinya di situ penyakit hati kita bisa bersihkan atau hilangkan dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini zikir bisa membersihkan penyakit hati. Karena kita senantiasa mengingat, menyebut dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita. Makanya di situ ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikir, senantiasa zikir yang kita lakukan di situ membersihkan hati kita dari penyakit hati. Atau juga dengan cara melalui istighfar. Astaghfirullahaladzim. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Dan taubat. Makanya di situ kita senantiasa taubat yang sungguh-sungguh. Taubatan nasuhah, taubat yang sungguh-sungguh. Kita senantiasa menahan diri agar supaya tidak melakukan dosa yang sama yang sudah kita lakukan di masa yang lalu. Berikut adalah poin-poin materi menuju kebersihan hati. Jadi di situ terdapat poin-poin yang ingin saya sampaikan di sini berkaitan dengan kita menuju kepada kebersihan hati. Yang pertama di situ poinnya pentingnya niat. Meluruskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amal agar terhindar dari riya atau pamer. Jadi di situ pentingnya kita beramal di sini, luruskan niat terlebih dahulu. Kita di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala meluruskan niat kita untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya niat. Khawatir nanti ketika kita beramal akan tetapi di situ amal yang kita lakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka amal kita bisa tertolak. Makanya di situ luruskan niat terlebih dahulu, niat karena Allah Subhanahu wa taala setiap melakukan amal kebaikan. Bukan malah di sini melakukan amal niat ingin dipuji manusia. Makanya ketika kita ingin dipuji oleh manusia, beramal ingin dipuji oleh manusia, di situ maka disitulah penyakit hati sudah ada di dalam diri kita. Harus kita hilangkan, bersihkan sebersih-bersihnya. Poin-poin materi menuju kebersihan hati yang nomor 2 di sini, pembersih penyakit hati memperbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dan membaca Al-Quran sebagai penyejuk dan obat hati. Jadi di sini pembersih penyakit hati kita bisa dengan cara kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa dengan cara kita membaca Al-Quran. Zikir di situ sebagai perantara kita membersihkan hati kita. Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita
ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dengan cara berzikir kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa-doa kita. Kita meminta supaya dibersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Selanjutnya di situ dengan kita membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an di situ adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalamnya terdapat pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Makanya di sini kita membaca Al-Qur'an senantiasa ingin memperbaiki diri, ingin mengamalkan Al-Qur'an dan juga hadis. Makanya semakin kita membaca Al-Qur'an, kita akan semakin baik, semakin bersih hati kita karena kita membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Al-Qur'an, dan kita membaca hadis yang merupakan sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Poin-poin materi menuju kebersihan hati di sini yang nomor 3 yaitu menjaga panca indera. Menjaga lisan, pandangan, dan pikiran dari hal-hal yang tidak pantas atau haram. Artinya di sini kita senantiasa menjaga panca indera kita agar supaya tidak melakukan atau melihat hal-hal yang tidak baik yang bisa mengotori hati kita. Dosa di situ akan mengotori hati kita. Dosa yang kita lakukan di situ akan mengotori hati kita. Makanya kita senantiasa menjaga panca indera di situ dari hal-hal yang tidak baik. Poin-poin materi menuju kebersihan hati yang nomor 4 mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempelajari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar iman semakin kuat sehingga hati tidak bergantung pada selainnya. Artinya di sini kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dalam dengan kita mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketahui bersama nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah terdapat di dalam Asmaul Husna yang jumlahnya 99. Kita belajar itu agar supaya memantapkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita senantiasa tidak pernah tergantung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ kita senantiasa hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin-poin materi menuju kebersihan hati yang nomor 6 di situ. Yang nomor 5 di situ. Yang nomor 6 manajemen penyakit hati, melawan sifat sombong, menolak kebenaran, iri, dengki, dan dendam dengan cara bersyukur dan tawadu. Artinya di situ hati kita jangan dibiarkan seperti biasa-biasa. Artinya di situ hati kita harus kita kendalikan. Hati kita harus kita manage atau atur di dalam hal-hal kebaikan. Hati kita jangan pernah disombongkan. Jangan dibiarkan menjadi sombong. Hati kita senantiasa selalu bersyukur dan tawadu, rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Artinya di situ kita senantiasa menjaga, memanage hati kita supaya menjadi baik. Poin-poin materi tentang kebersihan hati di sini, lingkungan positif, berkawan dengan orang-orang yang soleh yang mengingatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya di situ lingkungan juga bisa mempengaruhi terhadap perilaku seseorang. Artinya di sini kita senantiasa berteman dengan orang-orang positif, berteman dengan orang-orang soleh agar supaya perilaku kita juga baik. Orang soleh senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya, dan kita senantiasa berkawan dengan orang soleh, kita akan ikut mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya. Poin-poin materi menuju kebersihan hati, penerimaan takdir, bersabar saat sakit, dan tidak merisaukan rezeki yang sudah dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang senantiasa menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya orang tersebut bisa lebih sabar dengan orang yang belum menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dengan kita menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita senantiasa menjadi lebih menerima dan lebih sabar. Hati kita akan menjadi lebih baik. Yang selanjutnya di situ poin-poin menuju kebersihan hati, doa. Artinya jangan pernah meninggalkan doa sedetik pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa agar supaya hati kita menjadi orang yang baik. Berdoa agar supaya hati kita bersih dari penyakit-penyakit hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 87 sampai 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Artinya janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu di hari harta dan anak-anak. Anak-anak laki-laki tidak berguna hari kiamat kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 87 sampai 89. Artinya di situ pada hari kebangkitan nanti semuanya tidak berguna. Anak, harta juga tidak berguna. Yang berguna di sini adalah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang bersih. Itulah yang berguna. Hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang berguna. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajmain. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminah, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.